Bapak ingin jadi anaknya jadi hafiz, bapak Quran dulu. Anak ini bagaimana orang tuanya, dia akan jadi orang sebagaimana orang tua mendidik anaknya. Maka bu, kalau ada ngaji dengerin. Kadang-kadang ada orang nggak konsentrasi nggak dipakai, ngelantur sana kemari, sama kayak ceritanya Selamat sama si Menik. Pernah dengar? Tahu cerita Selamat sama Menik? Hah? Si Selamat bilang, si Selamat cerita sama bininya, Menik, iya bang, ini malam habis Isya ada maulid. Di mana bang? Masjid Al-Hidayah. Siapa ustadznya? Ustadz Fuad. Aku mau maulid juga lah bang. Apa kata si Selamat? Kau gila Menik, anak kita baru lahir, baru 2 hari yang lalu lahir, masa kau mau ikut maulid? Masa anak kita bawa maulid? Ini gerimis. Apa kata si Menik? Udahlah bang, aku jaga anak di rumah, abang nanti pulang jangan cuma bawa kue kotak, abang bawa ilmunya sampaikan sama aku. Begitu kata si Menik. Si Selamat pun berangkat pergi ke masjid. Sampai di masjid bu, ya namanya maulid Pak Sugeng, orang kan dikasih kue kotak tuh. Begitu terima kue kotak, menangis si Selamat sejadi-jadinya. Ya Allah Menik, kenapa kau tinggalkan aku Menik? Kawannya nanya, Selamat, kau gila apa mana? Kenapa kau nangis? Kenapa bini kau ninggalkan kau? Selamat mati bro. Kau tahu dari mana? Ini dia tengok di kotak kue ada tertulis Selamat Menik mati. Ini orang tahu. Orang bacaannya Selamat menikmati, dia bacanya beda. Selamat menikmati. Ini orang nggak konsentrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lemas semua ini, antara belum makan atau udah ngantuk karena hujan. Ustadz doakan siapa yang jawab salam dengan semangat, lunas hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras berarti lagi banyak hutang itu. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Makan duku, minumnya susu. Hai bapak ibu, I love you. Kalau Ustadz udah ngomong gitu, ibu jawab juga pakai pantun. Buah pokat dimakan kutu. Hai Ustadz, I love you too. Gitulah, biar nampak akrab. Ibu dan bapak, ma'asyiral muslimin yang sama kita muliakan, Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri. Beliau tadi lupa namaku, aku tak lupa nama beliau, karena namanya tetap ada di dalam hatiku. Izin Pak Sugeng. Alhamdulillah beliau ini termasuk salah satu kepala desa yang rutin mengikuti kajian subuh FKSMM. Kita doakan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah tambahkan nikmatnya, amin. Allah tambahkan rezekinya, amin. Allah tambahkan bininya.
Janganlah. Sempat ada nggak bawa tadi orang rumah kan, Pak? Oh ada juga. Gawat kita ini. Ustadz nanti kena handrai. Siapa nama Ustadz tuh? Pak katanya. Baik. Yang hadir bersama kita juga Pak Iwan Hasibuan. Beliau wakil ketua ya, bukan? Mewakili, ya, wakil ketua sama mewakili payah. Nanti dianggap pula mengkudeta Ustaz Samjir pula, katanya kan? Mewakili FKSMM, Pak Iwan Hasibuan. Lalu kemudian bersama kita juga 3 orang kepala dusun. Kalau sudah hadir 3 kepala dusun, 1 kepala desa, saya teringat 1 buah pantun. Bukan batang sembarang batang, batang terendam di dalam air. Kepala desa sudah datang, insya Allah nanti kita cair. Hujan cair. Hadir juga sama kita tuan rumah, Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Syahbudin Ramli. Nah. Kemudian ada 2 orang YouTuber kita dari channel Mencirim Syariah dan Sohibul Qalbi. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini Ustadz pun jadi viral. Dah, Bapak Ibu hadirin, ini maulid kita hari ini turun rahmat Allah. Hujan. Ini saya cocoknya berdiri atau duduk? Berdiri. Cuman 2 pilihan, berdiri atau duduk. Adik-adik bilang duduk, ibu-ibu berdiri, bapak-bapak nungging. Masa aku ceramah nungging? Berdiri ya, boleh? Oke. Baru kali ini saya ceramah maulid. Tanggal 8 saya pembukaan ceramah maulid di Porsea. Ada 2 tempat. Pagi tanggal 8 pagi itu di pengajian remaja Porsea tuh Pak Sugeng. Lalu kemudian ba'da zuhur pengajian ibu-ibu. Dek, nanti kalau kalian diam tenang, Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya brosur umroh. Brosurnya aja. Umrohnya mama kalian lah. Nah, saya ceramah maulid pertama kali di Porsea. Pagi ceramah remaja, kemudian habis zuhur pengajian maulid akbar di Masjid Al-Hidayah juga namanya, Porsea. Lalu kemudian saya ceramah di Galang, ceramah juga kemarin di ada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan. Lalu saya ceramah maulid di kumpulan seniman-seniman. Di banyak tempat saya maulid, baru Masjid Al-Hidayah ada aqua, teh manis sama buah. Kalau yang lain cuma air teh manis sama air putih. Baru kali ini ada buah. Cuman kubisikkan sama Pak Sugeng. Pak Sugeng nampaknya buah itu tak temakan. Cemana awak lagi ceramah pula ngupas jeruk? Panitia tak mau ngupas. Hajablah Ustadz. Kupas-kupas sendiri kan. Barulah ibu-ibu bilang kupas sendiri, makan sendiri, kami nggak dibagi. Tapi mudah-mudahan ini namanya bentuk penyambutan penghormatan kepada ustadz. Bahkan kepala desa pun tak ada tadi buahnya. Ada di situ depan. Cuma nampaknya kupas sendiri Pak Sugeng. Baik Bapak Ibu hadirin, apa yang mau kita bahas maulid nih? Nggak usah panjang-panjang. Kita bahas maulid nih 3 jam saja. Ya kalau 3 jam maulid itu 2 saja gendangnya. Kalau nggak ibu-ibu tewas, ustadz pingsan. Pertama, maulid itu bukan persoalan bid'ah apa tidak. Dan maulid itu nggak butuh dalil. Kenapa? Karena yang kita kerjakan hari ini karena mahabbah, cinta kepada Nabi. Lah wong aku cinta sama biniku nggak perlu dalil, Pak. Bapak cinta sama ibu perlu dalil nggak? Ya enggak. Ibu cinta sama suami perlu dalil nggak?
Oh, istriku sayang, kaulah bulan, kaulah bintang. Bang, tunggu dulu, mana dalilnya aku bulan, aku bintang? Ya gak ada. Kita mencintai kanjeng Nabi gak butuh dalil, tapi ini rasa mahabbah, cinta kepada Nabi. Maulid tuh kan enak tuh, yang datang-datang rame, bersalam-salaman, kenal-kenalan, iya kan? Adik-adik muda yang makanan disajikan, kue-kue dihidangkan, buah-buah diberikan, ustadz diamplopkan. Jelas itu. Ya makanya maulid ini kan gembira. Orang di musola maulid, di masjid maulid, di mana lagi? Di kampus maulid, iya kan? Di surau, kadang-kadang di kantornya buat pengajian maulid. Di mana lagi? Ada di malnya ada musola buat maulid khusus karyawan yang lagi off. Maulid. Ini maulid gembira. Kenapa? Karena kita ingin mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi cinta itu enggak butuh dalil. Cinta itu adalah cinta, dan orang yang merasakan cinta kepada Nabi, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kita, Pak, sebelum kita cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada istri dan anak-anak kita. Jadi kalau ibu ditanya, Bu, mana ibu cinta Nabi atau suami? Dilema, Ustaz. Mana ibu cintai Nabi atau suami? Yang jujur. Suami, berarti ibu belum cinta dengan Nabi. Cintai yang utama itu siapa? Rasulullah, karena Rasulullah memberikan syafaat. Rasulullah penyelamat. Bini kita belum tentu penyelamat, tapi manakala kita sudah mengajak istri untuk memuliakan Nabi, maka kita mendapat syafaat, dan kita pun boleh mengajak bini kita masuk ke dalam surga Allah. Maka cinta kepada Nabi jangan melebihi cinta kita kepada anak dan istri kita. Bisa? Kalau bisa, mari kita sama-sama sholawat, tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita sholawat? Bisa? Sallallahu ala. Lemas sekali. Yang mau buah anggur, kencang suara sholawatnya. Bu, satu ketika Nabi jumpa dengan malaikat punya jari-jari 1 juta, Pak. Berapa jari-jarinya? 1 juta. Kita berapa jari-jarinya? 10. Cacatlah. 10 jari-jari kaki, 10 jari-jari tangan. Malaikat ada 1 juta jari-jarinya jumpa sama Nabi. Ditanya Nabi, ya bro, kenapa ente bisa 1 juta jari-jari? Apa kata malaikat tadi? Saya punya tugas ya Rasulullah, mencatat setiap air hujan yang turun ke dunia. Yang hujan deras kayak gini bisa dicatat, yang rintik-rintik bisa dicatat, yang jatuh di Mencirim dicatat, yang jatuh di Payageli dicatat, yang jatuh dimanapun saja bisa kucatat. Nabi sampai terkesima, lalu dia nanya, wahai malaikat, kalau hujan itu bisa kau catat, ada nggak di dunia ini yang nggak bisa kau catat dan tak bisa kau hitung? Ada ya Rasulullah. Apa itu? Kalau umatmu berkumpul, apakah halaqah majelis taklim, mereka berselawat kepadamu ya Rasulullah, aku tidak sanggup menghitung berapa rahmat yang Allah turunkan kepada umatmu itu. Subhan. Ya, ayo sama-sama kita salawat. Aku cuma ngantarkan dari awal, ibu yang lanjut. Karena aku tak pandai nyanyi. Nanti kalau aku nyanyi, tidur semua. Sallallahu ala. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inilah tanda kita cinta. Jadi sekali lagi, cinta tidak butuh dalil. Jelas? Jelas? Bu, jelas? Ini karena kita mahabbah cinta. Dan syair-syair cinta itu kadang nggak masuk akal, Pak. Kaulah bulan, kaulah bintang. Dibilangnya kita bulan, kita bintang, padahal mukanya jerawatan. Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku berutang. Binatang. Ngamuk ujungnya kan. Kenapa kayak gitu? Ini syair-syair cinta. Orang yang terkadung mabuk cinta, kadang-kadang bahasanya nggak masuk di akal. Sebulan rasa, 1 hari nggak ketemu kau, dek, mau mati aku, katanya. Karena cintanya itu. Pak Sugeng ketemu calon istrinya dulu begitu. Pasti 1 hari nggak jumpa, dek, semenit nggak ada jumpa sama kau, rasanya hilang separuh jiwaku. Ini syirik, Pak, kalau kita kaitkan kepada ilmu fikih. Masa kita mati gara-gara cinta? Tapi kita mati itu karena Allah. Ya kan? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup, Allah jadikan mati. Mati karena Allah, hidup karena Allah. Ini ada orang mabuk cinta, dia bilang pula 1 hari nggak jumpa kau, dek, mau mati aku rasanya. Ini syair-syair cinta. Ya Nabi juga begitu. Sampai Nabi ke Madinah disambut oleh kaum Ansor. Apa kata kaum Ansor? Diambil gendang. Lalu kemudian mereka menyanyikan, Tala'al badru alaina min thani wada. Itu syair. Dalam baitnya, anta syamsun, engkau laksana matahari dan rembulan. Ini kan syair. Nabi juga bersyair. Jadi kita cinta kepada Nabi. Orang mau ngomong ini bid'ah, enggak urusan. Yang penting di maulid ini semuanya yang baik-baik. Ibu-ibu jumpa, cakap yang baik-baik. Kita datang di sini diawali dengan baca Quran, baik-baik. Kita kemudian bersolawat, solawatan baik. Lalu kemudian mendengarkan ustaz ceramah ini baik. Maka jalan paling aman, yang mau maulid silahkan, yang tidak mau maulid tafadhol, tidak ada masalah. Jangan yang maulid marahin yang nggak mau maulid, dan jangan yang nggak mau maulid nggak nyakapin orang yang maulid. Kadang-kadang gampang kali, oh maulid nggak bid'ah. Enggak, karena itu hari kelahiran. Jadi yang bid'ah apa? Yang bid'ah maulidan, karena adaannya. Oh iya, maulud nggak bid'ah. Yang bid'ah itu mauludan. Tahlil nggak bid'ah, karena ucapan tahlil itu la ilaha illallah. Berarti yang bid'ah apa? Tahlilan atau Jadi kalau kayak gitu, karena adaannya, Jumat kayak mana? Jumatan bid'ah. Gigi kau lah. Masa Jumatan bid'ah? Kemana bang? Jumatan bid'ah bang, kata. Karena adaannya. Makanya jangan marahin yang mau maulid, yang nggak mau maulid jangan marahi yang maulid, yang maulid jangan nggak nyakapin yang mau maulid. Silahkan, bu. Tahun 70 orang Islam itu 2 saja. Kalau nggak NU, Muhammadiyah. Kalau nggak Muhammadiyah, NU. Tapi orang dulu Pak berantem gara-gara kunut sama nggak kunut. Berantem Pak, sampai ada yang bakar-bakaran rumah. Oh itu dulu, sekarang nggak lagi Ustadz. Kenapa? Dua-dua nggak sholat subuh. Ini yang harusnya kita perangi. Yang nggak subuh ini yang jadi PR kita, bukan yang kunut sama yang nggak kunut. Jelas. Maka yang mau maulid silahkan, bagus. Ustadz, ya, aku mau pergi maulid. Apa makna maulid itu Ustadz?
Makanya Bu, kalau ada acara maulid, ada Isra Mi'raj, ada Muharram, Ustadz didengarkan betul-betul. Ada orang ditanya, Mak, aku tadi belajar, anaknya sekolah kelas 3. Aku belajar tadi, Mak, kata guru, Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Cuma guru nggak ngasih tahu kenapa disebut tahun gajah. Mama tahu nggak kenapa Nabi disebut lahir tahun gajah? Mamanya nggak pernah ngaji, sekali pergi ngaji gosip, nggak pernah dengari ustaz. Begitu ditanya anaknya, Mama tahu nggak kenapa Nabi Muhammad lahir tahun gajah? Mamanya enak jawabnya, ya karena bukan tahun kambing bodoh. Inilah mama nggak sekolah. Padahal kata Nabi, madrasatul ula. Mama adalah pemimpin. Madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya ibu kalau ingin anaknya jadi qori'ah, ibu belajar Quran dulu. Bapak ingin jadi anaknya jadi hafiz, bapak Quran dulu. Anak ini bagaimana orang tuanya, dia akan jadi orang sebagaimana orang tua mendidik anaknya. Maka Bu, kalau ada ngaji dengerin. Kadang-kadang ada orang nggak konsentrasi nggak dipakai, ngelantur sana kemari, sama kayak ceritanya Selamat sama si Menik. Pernah dengar? Tahu cerita Selamat sama Menik? Hah? Si Selamat bilang, si Selamat cerita sama bininya, Menik, iya bang, ini malam habis Isya ada maulid. Di mana bang? Masjid Al-Hidayah. Siapa ustadznya? Ustadz Fuad. Aku mau maulid juga lah bang. Apa kata si Selamat? Kau gila Menik, anak kita baru lahir, baru 2 hari yang lalu lahir, masa kau mau ikut maulid? Masa anak kita bawa maulid? Ini gerimis. Apa kata si Menik? Udahlah bang, aku jaga anak di rumah, abang nanti pulang jangan cuma bawa kue kotak, abang bawa ilmunya sampaikan sama aku. Begitu kata si Menik. Si Selamat pun berangkat pergi ke masjid. Sampai di masjid Bu, ya namanya maulid Pak Sugeng, orang kan dikasih kue kotak tuh. Begitu terima kue kotak, menangis si Selamat sejadi-jadinya. Ya Allah Menik, kenapa kau tinggalkan aku Menik? Kawannya nanya, Selamat, kau gila apa mana? Kenapa kau nangis? Kenapa bini kau ninggalkan kau? Selamat mati bro. Kau tahu dari mana? Ini dia tengok di kotak kue ada tertulis Selamat Menik mati. Ini orang tahu. Orang bacaannya Selamat menikmati, dia bacanya beda. Selamat menikmati. Ini orang nggak konsentrasi. Makanya kalau maulid, telinganya dibuka, wawasannya dibuka, matanya dibuka, kemudian hatinya berzikir. Bisa? Ustaz, kita ngapain peringatin maulid? Supaya anak kita tahu sejarah Nabi, supaya anak kita tahu dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, kita tahu. Nabi singgah di Gua Hira, Nabi singgah di Gua Sur. Kapan Nabi singgah di Gua Sur? Saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat kapan? Saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Nabi singgah di Gua Sur. Gua apa namanya? Bu, gua apa namanya? Gua Sur. Pakai sa dia, sa. Alif ba ta sa. Tur. Caranya digigitkan lidahnya. Gigit ujung lidah. Tapi jangan kuat kali, putus pula nanti. 2 huruf keluar. Ka, yang kedua za. A'udzubillah, a'udzu pakai za. Yang kedua huruf ta. Ini cuman ada di dalam bahasa Arab, nggak ada pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak percaya nanti ibu panggil suami pakai huruf ta. Oh suamiku sayang, sinilah sebentar. Kata lakinya, celak kau katanya. Nggak ada itu hanya ada dalam huruf Arab. Ibu-ibu mesti belajar makharijul huruf, letak huruf itu mesti belajar. Kalau kita dulu ngaji pakai alif-alif ya Bu ya.
Pakai alif-alif kan? Masih ingat dulu Bu? Bu, masih ingat ngaji kita dulu? Alif da te a, alif bawah i, alif depan u. Ba da te ba bawah bi, ba depan bu. Mim da te ma, ta da te ta, mim depanmu, matamu. Itu. Kalau udah siap ngaji Ustaz, Pak Sugeng, di bawahnya itu di ujungnya waw sin sabdu date was, sin date sa, lam date la, mim depanmu, wassalamu. Ingat Bu? Ingat, tapi jangan kayak kawan saya dulu, Pak Sugeng. Waw sin sabdu date was, sin date sa, lam date la, mim depanmu, assalamualaikum. Rusak dia bacanya. Ini anak-anak ngaji kadang-kadang ngejanya beserak, POPO, LILI, SIC, Sambo katanya. Gawat, keringat dia gara-gara Sambo, viral polisi rumahnya. PEP, PEP, SOSO, DEDN, odol. Kan kacau ini ngejanya ini. Ya kan? Maka dulu kita belajar alif lam sabdu date alam date la Allah, balam sabdu date balam date la balla. Kita dulu ngeja sampai kita jago dulu ngeja baca bismillah. Basin bawa bis, mim bawa mi, bismi, alif lam sabdu date alam date la habawahi Allahi bismillahi. Gitu. Sekarang orang ngeja nggak pandai. Ya Ustaz, namanya belajar baca, bukan belajar ngeja. Iya, tapi orang dulu paten. Dah, Nabi singgah di Gua Sur. Tahu kita kapan? Saat kita mendengarkan maulid. Tahulah kita sejarah Nabi. Jadi makanya ibu-ibu yang datang maulid ini beruntung. Orang yang datang maulid ini beruntung. Kenapa? Dapat ilmu, dapat kue, dapat hubungan baik, dapat silaturahim. Semua baik-baik. Tidak ada yang tidak baik dalam maulid nih. Jadi kalau gitu Ustaz, ngapain kita memperingatin maulid? Untuk apa kita peringatin maulid? Kita ini kan sudah umat Nabi, yaitu kata kita. Apa Nabi sudah mengakui kita sebagai umatnya? Wallahu a'lam bishawab. Sama itu Pak. Kita ngaku sebagai hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Belum tentu. Kita capek doa siang malam pagi subuh. Ya Allah, kami ini adalah hambamu. Apa mungkin Allah langsung jawab? Kan enggak. Kita ini sekedar Bu, kita ini sekedar ngaku. Ya Allah, kami adalah hambamu, ngaku boleh, nggak ada masalah. Ya Rasulullah, kami adalah umatmu, kita ngaku. Tapi apakah kita diakui sebagai umatnya? Belum tentu. Makanya kalau ingin diakui Nabi sebagai umatnya, jangan pernah berhenti sholawat. Apa yang mau kita contoh? Kan maulid ini nyontoh Nabi, ya kan? Bu, maulid nyontoh Nabi gak? Maulid nyontoh Nabi gak? Apa tanda kita ini umat Nabi? Al-Fat, surah Al-Fat ayat 49. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang Rasul. Walladzina ma'ahu. Yang pertama tanda orang yang mengikut Nabi, orang yang menjadi umat Nabi. Tanda pertama, ingat, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang menjadi umat Rasulullah keras kepada yang kafir, tapi berkasih sayang kepada yang muslim. Itu umat Rasul. Keras tuh kayak mana Ustaz? Apa kita marahi terus jumpa orang kafir? Apa kita marahi jumpa orang yang non muslim? Tidak. Itu namanya sok paten. Tuh, satu ketika Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi pergi ke pasar. Dia tengok ada orang Yahudi. Kalau udah Yahudi waktu itu kafir lah itu. Yahudi, lalu kemudian dia buta. Sudah tua, buta,
Yahudi kafir. Tapi setiap pagi Nabi datang bawa roti gandum, dikunyah roti gandum sama Nabi sampai lembut, baru kemudian disuapkan kepada kakek orang Yahudi yang buta tadi. Udah lembut baru kenapa? Karena kakek tadi tak ada gigi lagi. Makanya yang punya gigi syukurin aja lah. Ini udah giginya bagus-bagus, dikasih lagi behel. Mana yang mahal, gigi apa behel? Gigi apa behel? Gigi, ini anaknya pintar. Ibu-ibu enggak pakai behel. Mana yang mahal? Gigi. Kalau nggak ada gigi, apa yang mau dibehel? Ada pula lagi nenek-nenek ada giginya tinggal satu di depan, pakai behel pula dia, entah kemana ngancingkan behelnya. Syukurin aja. Jadi datang Nabi, disuapkan Nabi tiap pagi, suap kasih makan. Tapi selama Nabi menyuapkan makan kepada orang kafir Yahudi yang tua tadi, dia tak bisa melihat Nabi karena buta. Tapi dia berkata, wahai anak muda, jangan kau dengarkan cakap Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penipu. Jangan kau dengarkan cakap dia. Ucapannya bagaikan sihir. Kalau kau dengarkan, kau akan terikut kepada Muhammad itu. Nabi dengarkan itu, diam Nabi. Disuapkan Nabi terus sampai selesai. Suap besok begitu juga. Orang tua tadi tak berhenti. Jangan kau dengarkan Muhammad, jangan kau dengarkan Muhammad. Sampai suatu ketika Nabi meninggal, Pak. Lalu kemudian meninggal Nabi, Abu Bakar datang ke rumah. Dia jumpai istri Nabi. Siapa? Siti. Siapa istri Nabi? Siti Aisyah. Istri Nabi semua pakai Siti. Dari mulai Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kalau orang perempuan dulu pakai Siti, Pak Sugeng, itu menandakan keayuan, kemolekan, kesolehan. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Maryam, iya kan? Siti Masita. Sekarang bukankan nama orang aja, nama pesawat juga. Citylink. Nggak mau kalah kan? Udah, datang Abu Bakar ke rumah, jumpa anaknya, Siti Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang dilakukan Nabi sebelum dia wafat? Kata Aisyah, oh Nabi itu ayahanda sering memberikan roti gandum kepada orang kafir Yahudi yang udah tua renta buta itu. Datang Abu Bakar, dia bawa, Pak. Dia bawa roti gandum, dia suapkan kepada orang yang tadi. Cara dia berbeda dengan Nabi memberikan roti gandum. Lalu orang tua tadi bilang, kau siapa anak muda? Kok aku orang yang biasa, kata Abu Bakar. Enggak, orang yang biasa enggak susah buat aku makan. Dia lembutkan dulu pakai giginya, baru dia berikan ke mulutku. Aku enak menelannya. Kau bukan orang yang biasa. Dipegang wajah Abu Bakar. Wajahmu tidak seperti yang biasa. Kalau yang biasa itu lembut, kau ada terasa kasar sedikit. Abu Bakar pun menangis. Yang biasanya itu sudah wafat, wahai orang tua. Siapa dia itu? Muhammad. Siapa? Muhammad. Yang benar kau? Iya. Menangis orang Yahudi tadi. Ini saksikan wahai anak muda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tua Yahudi buta renta, dia masuk Islam karena kelembutan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas dia enggak kepada sesama muslim saja, enggak kepada umatnya saja lembut, tapi kepada musuh-musuhnya menganggap Nabi hebat, Pak. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu sebenarnya, Pak, karena gengsi aja. Aku kan paman, kok enggak aku dapat jadi nabi? Kenapa Muhammad? Ini persoalan gengsi. Makanya orang ini Abu Jahal pernah marah sama Nabi. Waktu Nabi pertama kali berdakwah terang-terangan, dikumpulkan orang kafir Quraisy. Begitu ditanya sama Nabi, begitu Nabi pidato, wahai kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, sembahlah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan segala sesuatunya bergantung kepada Dia, dan tidak ada satupun yang menyerupai Dia.
Mendengar Nabi Muhammad cakap pidato begini, Abu Bakar langsung balik kanan. Tapi sebelum balik kanan, langsung dia bilang sama Nabi, "Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad, hanya untuk mendengarkan kau cakap, kau kumpulkan kami di sini Muhammad." Ini perkara gengsi. Makanya kalau ada orang, inilah Abu Jahal, Nabi ceramah dia balik, Pak. Kalau ada orang dengarkan Ustaz ceramah, belum selesai Ustaz ceramah dia pulang, itu berarti kawan-kawan Abu Jahal itu. Ya, maka ciri pertama dari umat Nabi, keras kepada yang kafir, tapi sayang kepada yang muslim. Maksud keras itu apa? Tegas. Tegas bagaimana? Untuk urusan kemanusiaan, silahkan bekerja sama. Untuk urusan sosial, silahkan teamwork. Tapi untuk urusan akidah, walana a'malana walakum a'malukum, untuk kalian amal kalian, untuk kami agama kami, lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas. Yang kedua, apa ciri umat Rasulullah? Apa ciri umat Rasulullah? Yang pertama tadi asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Yang kedua, tarahum ruka'an sujada, rajin ruku dan sujud. Apa ini? Salat, bukan sop. Salat. Maka jadi umat Rasulullah jangan tinggalkan Ibu-ibu ini sering ninggalin sholat. Kapan? Saat mau pergi undangan. Iyalah. Habis mandi, iya kan? Kasih makeup, ambil wudhu dulu, baru makeup, sholat zuhur. Masih dapat Pak Sugeng, zuhurnya masih dapat. Begitu sampai di tempat undangan, mulailah azan asar. Selesai makan masuk azan asar. La ilaha illallah. Lakinya pergi sholat, dia pun tak jadi sholat. Kenapa? Karena takut bedaknya berganti lagi. Udah 3 inci pula pakai bedak. Bedaknya 500.000 satu bulan. Sayang Ustaz, baru ku pakai tadi. Kalau ku buat pakai nanti basuh muka, habis bedaknya, bebedak lagi, cepat habis, belum sebulan. Akhirnya tak sholat gara-gara bedak, gara-gara make up. Betul? Betul? Nah, itulah yang bilang betul, berarti nampak kali tak sholat asar. Bu, jadi kayak mana caranya Ustaz? Kami kan mau undangan, masa kami jelek? Nanti kalau kami jelek, suami kami malu lah bawa kami pergi undangan. Iya boleh ibu pakai makeup, nggak masalah. Caranya gini, ambil wudhu, sholat zuhur, bermakeup, berdandan, pergi undangan. Tapi ingat, tahan kentut. Sikit Ustaz keluarnya, batal wudhu. Nggak berbunyi Ustaz, batal wudhunya. Nggak ada cerita itu. Ya. Sikit kentutnya batal, nggak bersuara batal, nggak habis Ustaz kentutnya, sikit aja ditahan lagi batal. Yang penting asal ada aja yang keluar batal. Iya Bu, makanya pakai make up, tahan kentut. Kapan lagi perempuan suka lalai dalam sholat? Saat haid. Kata Nabi, dalam Islam tuh 7 hari. Lewat dari situ udah darah kotor. Nah, perempuan kadang-kadang suka nokoh sama lakinya. Pergi kau sholat deh, udah selesai haid kau udah 7 hari ini. Masih ada bang, sikit-sikit. Yang betul kau jangan nokoh, masih ada bang. Kau nggak percaya bang, mau lihat nih nah. Kata. Nokoh dia Pak, dia nokoh, dia berdosa sama lakinya, dia pun berdosa kepada dirinya sendiri. Bu, kalau masih ada ibu terasa, udah begitu ibu mandi selesai, ada lagi keluar, tak usah sholat. Tapi nanti 1 jam lagi tak ada keluar lagi, ibu mandi, datang asar, sholat waktu asar. Gitu. Jangan ditambah-tambah, mentang-mentang ada sikit lagi. Kapan mau selesainya? Ya dikorek aja lah pakai sendok, biar tak keluar-keluar lagi dia. Jelas? Jelas? Jangan nokoi diri sendiri. Dah. Umat Nabi itu sholat. Maka kita yang sholat ini mesti
Bu, ini udah mulai cakap di belakang, aku pun bingung. Bu, umat Nabi itu sholat Pak. Makanya orang yang sholat itu mesti pakai kita beribadah, beramal mesti dengan ilmu. Kalau beribadah, beramal nggak pakai ilmu, ya suka-suka hati nanti. Ada orang susah 3 hari nggak makan, awak mau ngasih sedekah, cara awak salah karena awak nggak ada ilmu. Keluarlah uang 100.000, Dek, ini ada uang 100.000, kok ku tengok 3 hari nggak makan, sedih kali hidup kau melarat, susah kali kau tengok. Nah inilah kau pergilah makan, mudah-mudahan kau bisa makan lah ini. Sakit hatinya. Tapi kalau kita bilang ini ada rezeki sedikit untuk kau ini ya, gitu. Tapi kalau awak, kenapa? Itu orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu. Makanya ada ungkapan dulu, orang yang beriman tanpa ilmu buta, orang berilmu tanpa iman lumpuh. Makanya kalau mau beriman mesti dengan ilmu, mau berilmu mesti dilandasi dengan nilai keimanan. Salat mesti pakai ilmu. Kalau sholat nggak ada ilmunya kacau Pak Sugeng. Cok, pergi kau sholat, kata mamanya. Aduh mak, aku nggak pandai sholat. Udah kau ikuti aja bapak kau takbir, bapak kau ruku, bapak kau salam. Apa payahnya itu Cok? Cok pun bilang, oke lah mak, kalau ikut bapak aja bisa aku. Pergilah si Cok sama si bapak sholat di belakang rumah, di atas balai bambu. Sampai di atas balai bambu, bapaknya takbir, Ucok di belakang sebelah kanan. Allahu Akbar. Ucok teringat pesan mamanya, kok ikuti yang dibilang bapakmu Cok. Ucok pun takbirlah pelan-pelan, dia backing vokal, Allahu Akbar. Karena sholat zuhur, untung sholatnya zuhur sir, tidak perlu dikeraskan bacaan. Bapaknya ruku, Allahu Akbar. Ucok teringat lagi, kau ikuti yang dibilang bapakmu. Ucok pun ruku dengan takbir, Allahu Akbar. Begitu bapaknya mau sujud Bu, balai bambu tempat bapak si Ucok sujud ada yang renggang, terbuka gini nganga balai bambunya. Begitu sujud bapaknya, Allahu Akbar, terjepitlah hidung bapaknya di antara balai bambu yang renggang tadi. Karena sakit Pak, menjeritlah bapak si Ucok tadi. Aduh, udah batal sholat bapaknya. Si Ucok teringat pesan mamanya, kok ikuti yang dibilang bapakmu. Ucok pakai lagu dia. Aduh, rusak nggak sholat? Rusak nggak? Rusak. Maka itu sholat mesti pakai ada imam sholat. Dia tahu kalau kentut membatalkan sholat. Bu, kentut batal sholat nggak? Kentut batal sholat nggak? Nah, sekarang aku tanya, kenapakah kentut membatalkan sholat? Ya tahu aku kentut itu buang angin. Enggak mungkin kentut itu buang buah-buahan. Kenapa kentut membatalkan sholat? Karena kentut membatalkan wudhu. Wudhunya batal, sholatnya enggak sah. Ini ada imam sholat subuh, dia tahu kentut batal sholat, tapi dia tak mau bergeser. Maupun dia bergeser, dia tak mau digantikan sebagai imam. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, setan mulai bekerja. Ditekan setan perutnya Pak, terasalah mau kentut. Ditahan sama si imam tadi karena gengsi dia. Ini kalau aku batal, malu kali depan jemaah. Aku orang terpandang di kampung nih. Kutahanlah kentut ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai baca Fatihah, selesai baca ayat, begitu takbir ruku, Allahu Akbar, makin belipat perut, makin terasa mau kentut. Tahan lagi. Begitu sujud pertama, tahan lagi. Begitu setelah sujud terakhir, dia nggak tahan lagi Bu. Sebelum sujud udah berkata dalam hati dia, ya Allah, nampaknya nggak tertahankan lagi penderitaan ini. Sujud terakhir ini ku kentutkanlah ini. Kentutlah dia, tapi kentutnya macam iklan Isuzu Panther, nyaris tak terdengar. Kentut si imam tadi, tak ada suara, tak ada bau, tak ada yang dengar. Cuma dia dan Allah yang tahu kalau dia kentut. Sujud,
karena dia tak mau diganti jadi imam, keluar dia bangkit dari sujudnya, keluar dari tempat imam, masuk ke kamar mandi. Ya 10 menit juga itu kan, ambil wudhu lagi. Kalau dia kencing 15 menit juga lagi. Ini orang makmum udah 3 saf hening sholat subuh, kok nggak ada bangkit-bangkit dari sujud, udah 15 menit. Yang saf terakhir ada yang mantan preman, penasaran dia, tengoknya imam udah nggak ada, menjerit lah dia, woi imam kita hilang, katanya. Rusak nggak sholat? Rusak. Kenapa? Karena sholat nggak pakai ilmu. Makanya sholat pakai ilmu. Ada orang sholat, Allahu Akbar, entah sholat zuhur, entah sholat maghrib, nggak tahu lah. Tiba-tiba ada orang di belakang nepuk pundak. Itu tandanya apa? Itu tandanya kode, seolah-olah dia mau bilang, wah di depan jadi imam, aku di belakang siap jadi makmum. Tapi nggak usah dibilang, cukup kode aja. Kalau nanti bapak ibu bilang, wah depan jadi imam, aku di belakang jadi makmum, nanti waktu latah, oke, katanya, batal sholat waktu, iya kan? Makanya nggak usah dibilang. Dan kalau nepukkan pundaknya, ini yang perempuan-perempuan nih kalau jadi makmum, ada orang sholat tepuk pundaknya. Tapi ingat bu, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut. Kalau terlalu keras takut patah bahunya, repak rek, nah, marah waktu. Jangan terlalu lembut. Kalau terlalu lembut macam terangsang pula nanti dia. Yang terasa, yang penting dia terasa. Itu tanda, itu ilmu. Banyak orang nggak tahu. Ada orang sholat imam, Bismillahirrahmanirrahim, pakai Bismillah zahar. Ada yang nggak pakai Bismillah zahar, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak zahar. Mana yang sah? Dua-duanya sah, karena dua-dua ada dalilnya. Jadi nggak usah marah. Kenapa? Karena imamnya berilmu. Makmum juga mesti pakai ilmu. Kenapa? Kalau imam salah, makmum kan dua cara negur imam, ya kan? Kalau imam salah bacaan, luruskan bacaan imam. Kalau imam salah gerakan, subhanallah, subhanallah. Kalau perempuan sama perempuan jadi imam, jadi makmum, kalau imam salah kayak mana bu? Negur imam salah gimana? Tepuk punggung tangan. Ibu ini diam aja, antara dengar dan tidak dengar ini. Dengar bu, dengar ya. Perempuan kalau imamnya perempuan salah, imamnya gerakan, tepuk punggung kanannya. Tapi kalau laki-laki menegur imam yang salah gerakan, subhanallah. Tapi ingat pak, negur imam yang salah gerakan tak usah pakai lagu. Tahu aku suara bapak cantik, mantan kori internasional, tapi negur imam nggak usah pakai lagu. Subhanallah. Nanti kalau imamnya latah dijawabnya walhamdulillah. Ini mau sholat atau mau sholawatan ini? Ya, cukup subhanallah. Kalau salah bacaan luruskan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, lupa imam. Inna, makmum di belakang hafal-hafal, ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati semua jemaah. Makanya hafalan imam itu sama dengan hafalan makmum. Ya, ini namanya ilmu. Beragama dengan ilmu, berilmu dengan agama. Man aradat dunia, kalau kalian ingin dunia kata Nabi, fa alaihi bil ilmi, maka berdunialah dengan ilmu. Kalau kalian ingin akhirat, fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, kalau ingin dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, kalian juga mesti dengan ilmu. Jelas? Jelas bu? Jelas. Makanya jadi umat Nabi, cirinya yang kedua, apa ciri kedua? Sholat tarahum rukaan sujada. Ustaz, ada orang sholat mau sujud, mana di luar, jatuh ke lantai, tangannya atau lutut?
Selesai. Siapa yang sujud duluan pakai lutut? Angkat tangan. Siapa yang sujud duluan pakai lutut? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang sujud duluan pakai telapak tangan? Angkat tangan. Pakai telapak tangan. Yang pakai lutut? Ada. Jadi kalian nggak ngangkat tangan ngapain? Kami nggak sujud-sujud Ustaz. Pakai telapak tangan sah, pakai lutut sah. Kenapa? Sebentar, udah kering tenggorokan. Bismillah. Alhamdulillah, kita harus banyak-banyak minum air putih supaya hati kita ini pun putih bersih. Kenapa? Ada dua dalilnya, ada dua hadis. Hanya beda nomor satu aja, hanya beda nomor aja Bu. Kelang satu nomor urut hadis Sahih Bukhari. Pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujur. Wa'il, siapa namanya? Wa'il, waw, ain, lam, Wa'il. Bukan kayak kita sampai di Seven Ciri Wa'il. Kita kan suka gitu kan, bagus nama orang Ibrahim, sampai di Amerika Bram, sampai sini Boim, rusak, ya kan? Ada namanya Wa'il bin Hujur. Wa'il ini ada hadis kedua nanti diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa'il lebih duluan masuk Islam ketimbang Abu Hurairah. Lalu Wa'il dia tengok Nabi sholat, keluarlah hadis. Aku lihat Nabi sholat, dia sujud menggunakan lutut terlebih dahulu ke lantai. Berarti sujud pakai lutut. Udah sah berarti kan? Lalu kemudian muncul Abu Hurairah belakangan masuk Islam. Abu Hurairah nggak lihat Nabi, tapi dia langsung tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kalau mau sujud mana yang duluan turun ke lantai, telapak tangan atau lutut? Kata Nabi, kalau kalian sholat mau sujud jangan seperti turunnya unta, tapi telapak tangan terlebih dahulu. Unta kalau dia mau dari berdiri duduk, lututnya duluan sampai ke lantai. Loh, Wa'il dia nengok Nabi sholat mau sujud pakai lutut. Kok Abu Hurairah dia tanya langsung sama Nabi, kok Nabi pakai tangan mau sujud? Ternyata ada asbabul wurudnya, sebab turun hadisnya. Waktu Wa'il mengeluarkan hadis tadi, Nabi dalam keadaan sehat segar, tidak ada masalah dengan lutut Nabi. Tapi begitu Abu Hurairah, Nabi sudah umur sepuh 60 tahun kurang lebih, ada masalah dengan tempurung lutut Nabi. Ini namanya dalam kaidah fikih, hukum itu bisa berubah kalau ada illatnya, ada asbabnya kalau dalam fikih. Kenapa? Ya kalau bapak mau sujud pakai lutut, itu yang diutamakan. Kenapa? Karena nggak ada masalah dengan lutut. Tapi kalau kita udah tua Pak, mau sujud, lutut ada masalah, maka telapak tangan pun boleh, pakai lutut boleh, pakai telapak tangan sah. Yang tidak boleh dan tidak sah itu, begitu mau sujud, jidat langsung ke lantai, pecah otak kepala bapak itu. Nah, itu yang tak boleh. Ya, jangan pula nanti Allahu Akbar, gedebam. Nah, itulah karena tak tahu ilmu. Yang pakai lutut bid'ah, yang pakai telapak tangan bid'ah, yang betul pakai jidat kita, gerepah, pecah otaknya. Ya, makanya sholat pakai ilmu. Tahiyat, begitu salam kan ada Pak sering. Assalamualaikum warahmatullah, buka telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullah, tutup telapak tangan sebelah kiri. Ditanya sama Ustaz, wah kenapa sholat pakai telapak tangan? Begitu salam, kenapa telapak tangan dibuka kanan, yang telapak tangan kiri ditutup? Oh Ustaz, aku pun nggak tahu.
Tapi kata orang-orang tua dulu, kata orang tua dulu dia bukan pakai landasan hadis Quran. Kata nenek-nenek kami dulu, Ustaz, kata nenek dia, kalau kita buka telapak tangan Assalamualaikum kanan, berarti terbukalah pintu-pintu surga. Oh gitu Pak? Iya. Habis itu tutup lagi Ustaz. Terus yang tangan kiri ditutup aja Ustaz. Kenapa? Karena kalau kita buka, berarti terbukalah pintu-pintu neraka. Berarti tutup aja Ustaz. Jadi yang kanan, ya kalau salam buka, kalau udah siap tutup. Kalau kayak gitu capek kali lah malaikat Ridwan penjaga surga, marah dia sama kau. Kenapa kau buka, kau tutup, kau buka, kau tutup? Kau pikir tudung saji nih? Ini pintu surga bro. Kau buka tutup. Nanti sholat lagi zuhur, buka tutup. Nggak ada kerjaan. Makanya sholat pakai ilmu. Ya batahuna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri ketiga umat Nabi, dia mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berilmu, beriman, beramal, semuanya bukan karena ingin mendapatkan pahala. Bu, ibu sholat mau dapat apa? Pahala? Enggak, dapat apa? Surga? Kalau surga nggak ada, ibu mau kemana? Ke Mencirim aja loh Ustaz. Berarti siapa yang beramal ingin dapat surga? Kalau andai kata surga tidak ada, mau jadi apa kita Pak? Kalau ingin beramal karena ingin mendapatkan pahala, kalau pahala tidak ada, mau jadi apa kita? Surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Pahala cuma sekedar balasan, dosa cuma sekedar balasan. Kalau itu semua nggak ada, mau jadi apa kita? Maka kita beramal hidup di dunia ini bukan mencari surga dan pahala, tapi kita ingin mendapatkan ridho Allah. Makanya ciri umat Nabi itu yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Dia mencari karunia dan ridho Allah. Ridho yang dicari bukan karena ingin mendapatkan Pak. Bu, ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar? Rabi'ah Al-Adawiyah itu puisinya ngeri Pak Sugeng. Kita takut Pak. Bait syair puisinya itu doa, tapi dahsyat, dalam, tajam. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah sepanjang hayat dia tak pernah nikah. Apa dalam syair? Ya Allah, andai kata aku beribadah karena ingin mendapatkan surgamu, maka tutup pintu surga dari aku ya Allah. Andai kata aku beribadah karena takut kepada nerakamu, maka bakar aku di dalam nerakamu ya Allah. Kalau aku beribadah hanya ingin mendapatkan, kalau kau ingin memberikan kebahagiaan, kesenangan di dunia, aku nggak butuh ya Allah, kau berikan kesenangan di dunia kepada musuh-musuhmu. Kalau aku ibadah karena ingin mendapatkan kesenangan di akhirat, aku nggak butuh itu ya Allah, kau berikan saja kesenangan di akhirat kepada kekasih-kekasihmu. Tapi kalau aku ingin ibadah karena cinta dan rindu kepadamu ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dari wajahku ya Allah. Sekarang ku tanya, ibu berani doa kayak gitu? Berani? Berani Pak? Enggak berani. Kita doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kita masih mengharapkan surga, masih mengimpi-impikan surga. Makanya rubah sekarang niatnya, jadi umat Nabi. Kita enggak kejar surga, kita memang takut kepada neraka, tapi kita enggak terlalu mengejar surga, karena surga adalah makhluk, yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, maka jangan cintai kepada siapapun melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bu, ibu cinta sama suami? Cinta sama suami bu? Kalau cinta sama suami ibu, berani nggak ibu lakukan kayak yang dibuat Nabi? Bapak berani nggak yang dibuat Nabi bapak buat? Nabi manggil bininya ya Humairah, mesra Nabi Pak. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Iyalah Ustaz, Nabi Aisyah memang orangnya putih. Kalau dia cemburu sedikit nampak roman pipinya merah. Kalau bini aku hitam Ustaz. Ya kalau hitam ya deritalah. Tapi jangan jujur kali kita manggil ya Hajarul Aswad, marah bini kita Pak.
Kasih aja dia pantun, wahai istriku sayang, hitam-hitam si tampuk manggis, kalaupun kau hitam ku pandang manis. Itu kalau hitam. Kalau gendut, ya kalau gendut kasih aja lah pantun. Oh adindaku sayang, bukan badut sembarang badut, badut datang dari Palembang. Biar satu dunia bilang kau gendut, yang penting kau muat di hati abang. Kan senang, Bu. Iya kan? Ustadz, itu Nabi. Aisyah kayak mana? Aisyah itu manggil Nabi dengan panggilan kesayangan. Waktu itu Aisyah jahit di kamar di rumah, tiba-tiba penerangan mati, Pak. Kalau dulu penerangan mati ya udah sabar. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mati lampu merepet telepon PLN. PLN nggak ada otak kok ya, lagi terawih nih. Karena dulu nggak bisa, diam aja kita Pak, sabar. Bulan purnama, Nabi di luar telanjang dada, masuk bercahaya dada Nabi. Aisyah pun memanggil dengan syair, Jamalu ya Jamalu, sidenan Nabi ya Jamalu. Apa artinya? Keindahan, wahai keindahan. Jadi Nabi itu dipanggil Aisyah dengan sebutan Jamal. Artinya apa? Keindahan. Bukan Jamal laki kalian. Jamal laki kalian Jamal jaga malam. Bersinar juga dadanya, bercahaya. Kenapa? Panu. Iya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu hadirin, kalau mau mengikut Nabi, berkasih sayanglah dengan suami istri. Nabi mau minum, dia cari bekas bibirnya Aisyah. Aisyah duluan minum, lalu kemudian mana bekas bibir Aisyah? Dicari Nabi, begitu dapat, Nabi minum di tempat bibirnya Aisyah. Kalau kita mana mau kayak gitu Pak ya? Begitu awak cari, mana bekas bibir kau dek? Awak minum, baunya muncung kau nih 3 hari kau nggak gosok gigi, merepet kita kan? Kenapa? Ya begitulah kita ini. Kita nggak bisa nonton Nabi kalau kayak gini ceritanya. Padahal kita ini jangan mencintai kepada siapapun selain kepada, jangan maksudnya jangan melebihi. Cinta boleh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian cinta kepada saudara kalian sesama muslim sebagaimana kalian cinta kepada diri kalian sendiri. Silahkan mencintai, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, tanda umat Nabi, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas sujud di wajah orang-orang yang rajin sujud itu. Apa tanda bekas sujudnya orang yang rajin sujud? Apa jidatnya hitam Ustaz? Belum tentu. Apa yang mata kakinya hitam Ustaz? Belum tentu. Apa orang yang tanda bekas sujud di muka itu? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Kepada Allah mereka memandang dan wajah mereka berseri-seri. Itulah tanda orang yang ada bekas sujud. Jadi kalau nampak orang yang bekas sujudnya, rajin dia sujud, nampak mukanya seperti bercahaya Pak. Nampak nih. Ini yang datang malam ini pun aku nampak juga nih, ada yang bercahaya. Ini bercahaya semua. Kena lampu. Ada juga yang lagi mukanya peta-peta, mungkin karena banyak utang, belum bayar utang Tupperware, belum bayar cicilan rumah, macam-macam lah itu kan. Makanya hidup jangan banyak kali beban. Kurangi pendapatan, kumpulkan, banyakkan pendapatan, kurangi pengeluaran. Hidup itu jangan tengok musim. Ini sekarang musimnya ini ganti, musim itu ganti. Uang awak tak sanggup, akhirnya apa? Iri. Makanya Pak, ibu kalau pakai telepon, punya ada telepon ibu yang 3 juta, nggak usah ibu pakai kemana-mana. Sholat di Masjid Al Hidayah, nggak usah pakai telepon 3 juta. Kenapa? Nanti jamaah di makmum di belakang ibu, pening dia, merepet dia sama lakinya. Bang, tengoklah UP itu bang, pakai telepon mahal kali, belampu teleponnya bang, belampu teleponnya. Ya Allah. Nggak sholat nggak khusyuk gara-gara nengok telepon awak. Ya Bu, bapak-bapak juga kayak gitu, punya batu cincin mahal Pak dari Kalimantan, kecubung, putar aja Pak kalau sholat, masukkan ke dalam, jangan orang nampak. Ini dipakai pula di telunjuk besar, begitu tahiyat nampak tinggi pula di at-tahiyatul mubarakatus shalawatun.
Orang nengok gelisah, mantap kali cincin wak nih, siap sholat nih, ku tanya lah di mana dia beli. Wak di mana wak beli? Tunggal katanya. Rusak. Ya, makanya Bapak Ibu, orang yang sujudnya rajin akan ada bekas di wajahnya. Bagaimana caranya? Melihatnya. Karena mereka cerah memandang kepada Allah. Tenang hatinya. Orang yang rajin sujudnya itu tandanya membekas di hati. Dia tak lagi. Ustaz, kadang-kadang kita ini salah. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi Ustaz, banyak orang salat maksiat juga. Orang banyak sujud tapi nyuri juga. Apa salatnya yang salah? Enggak, salatnya enggak salah. Apa yang salah? Salatnya enggak sempurna itu. Kalau gerakan salat enggak salah, pasti gitu-gitu aja. Tapi sholat tidak membekas di hatinya dan tidak memancar di wajahnya, maka kemudian sholat tidak ada artinya bagi dia. Sholat itu mau khusyuk bagaimana? Kata Syekh Ali Tantawi, sholat yang khusyuk diawali dari wudhu yang benar. Ini PR terakhir, pelajaran terakhir. Wudhu yang benar itu bagaimana, Bu? Berapa wajib wudhu berapa? Ada yang tahu wajib wudhu berapa? Berapa wajib wudhu? Hah? Wah, bingung. Berapa Pak wajib wudhu? Hah? Adik-adik remaja nih, berapa wajibnya wudhu? Berapa wajib wudhu? Hah? 6? 5? Kenapa enggak 6? Berapa? Quran surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh telapak, basuh muka kalian. Itu yang pertama. Basuh muka itu mana? Ujung rambut sampai ke bawah dagu. Begitu basuhkan muka, ambil air, jempolnya ini ke belakang telinga. Muka disapu. Kalau ada yang jenggot, dia punya jenggot, maka dicelah-celahlah air wudhu tadi, basuh muka. Air tadi mesti sampai ke pangkal janggutnya. Batas antara jenggot dengan kulit, bukan kumis. Kumis di sini. Udah. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, jangan dibalik, siku sampai tangan, salah. Ambil air, basuh ke belakang, putar ke depan, celah-celahkan jari-jari tangan. Makanya kuku nggak usah panjang-panjang kali, biar masuk air ke dalam kuku. Nggak usah pakai kutek. Nggak cocok cantik kali lah, kalau udah jelek-jelek aja. Ya, dah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga perhatikan. Wamsahu bi ru'usikum. Kalau tadi basuh, yang ini nggak basuh lagi. Wamsahu bi ru'usikum, usap sebagian kepala. Ini hati-hati, Bu. Kalau salah nanti wudhunya salah, sholatnya nggak sah. Tak khusyuk. Ambil air, usap sebagian kepala, ambil air, buang airnya, bekas basahan tadi sapukan ke sebagian kepala. Usap sebagian kepala. Ustaz, di sini sakit, baru tabrakan, nggak bisa kena air. Kalau kena air pedihnya, naudzubillah. Ambil kepala yang lain. Bukan diambil lah, usap yang lain. Sebelah sini. Karena apa? Karena dalilnya usap basuh, bukan basuh ya, usap sebagian kepala. Itulah adilnya Nabi, adilnya Allah. Kalau sempat kata Allah, usap sebagian rambut. Macam mana yang nggak punya rambut bawa taklikin? Peninglah dia nyari rambut, apa pindah bulu ketiak naik ke rambut. Adil Allah itu, Pak. Makanya usap sebagian kepala. Sakit sini, pindah sini, sebagian kepala. Yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Apa itu? Basuh kaki sampai mata kaki. Ambil, hidupkan keran,
Jangan disepak airnya. Tampung, gosokkan kaki sampai mata kaki, celah-celahkan jari-jari kaki. Inilah wajibnya wudhu. Yang selebihnya apa itu? Sunnah. Mulai dari basuh telapak tangan, itu sunnah. Kenapa? Karena ada sunnah, ada hadis. Kalau kalian tidur, bangun tidur kata Nabi, jangan pegang yang lain, tapi cuci tangan terlebih dahulu. Bangun tidur, sunnahnya cuci pala, doa dulu. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itu doanya. Habis doa langsung ibu cuci tangan dulu. Kenapa? Kenapa Nabi bilang bangun tidur baca doa cuci tangan? Karena kita nggak tahu tadi malam saat tidur tangan kita nginap di mana. Nah, ada yang nginap ke belakang, garuk ke tengah, bakteri. Garuk ke depan, bakteri. Garuk ke ketiak, bakteri. Makanya bangun tidur, baca doa, lalu kemudian cuci Aku udah mau kering suaraku, tapi yang jawab pun tak ada. Cuci nah, kan enak Ustaz dengarnya. Cuci nah, habis cuci tangan baru mandi. Orang ceritanya mau ngambil wudhu kok mandi. Oh iyalah, mandi wajib dulu, malam baru selesai Pak Ustaz. Cuci tangan, berkumur, baru istinsak. Istinsak itu apa? Menghirup air. Hirup sampai terasa di sini, ujung pangkal hidung, baru keluarkan lagi. Hirup lagi, supaya bersih rongga-rongga hidung. Jadi bukan bersih, enggak, itu namanya korek hidung. Bukan sakit lah Ustaz kalau sampai sini, ya sakit lah, namanya hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin enggak gitu, ya kan? Nah, itu setelah dari situ kemana? Sampai ke tempat sholat yang terakhir, jangan cakap-cakap. Ini belum kan lagi selesai wudhu, lagi ngambil wudhu, udah merepet dia sambil ngambil wudhu sama kawannya. Cuci kumur kan aku bilang sama kau kan, jangan kau dengan cakap bau ucok tuh, nggak ada lah itu, kentut dia itu kata. Awak ngambil wudhu merepet, sampai di tempat sholat jangan tasbih. Dari ambil wudhu, dari tempat wudhu ke tempat sholat jangan tasbih. Tasbih itu merenggangkan otot, keretak, takut nanti nggak balik lagi. Gini ya, Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah selesai nanti begitu takbir, dudukkan, azamkan niat di dalam hati. Aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Baru kemudian sholatlah Bapak Ibu. Jangan sholatnya nyambil nyari duit. Ini mama-mama sering gini, sholat duha sambil nyari duit. Allahu Akbar. Uangku tadi 100, beli ikan limpul, beli sayur 20, 30 kemana lah letak jadi. Allahu Akbar. Tadi nampaknya taruh di atas kulkas, tapi kok nggak ada tadi ya. Sami Allahu liman hamidah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di samping TV. Sholat sambil nyari duit. Makanya jangan kayak gitu, khusyuk lah. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah 1 jam lewat 5 menit aku bercakap di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Yang bagus silakan dibawa pulang, yang tidak bagus ya udah tinggalkan aja di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau nak patah-patahlah kalam, anak muda rasa gelisah. Kalau ditanya hati yang dalam, sedih kali rasanya kita berpisah. Kalau nak dulang-dulanglah Tuhan, injak-injak batang jerami. Kalau nak pulang-pulanglah Tuhan, ingat-ingat Ustadz yang ganteng ini. Ada pantun lama mengatakan, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan jumpa kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Tercucuk berdarah nanti, Bu, ya Allah sakit. Jangan ceritakan kemana-mana.
Gunung Sinabung, Gunung Sibaya, Gunung Mahameru, Gunung Krakatau. Itulah nama-nama gunung. Gak usah kepo kali kalian nanya-nanya. Telungkup Sirian dengan Siningsih. Cukup sekian dan terima kasih. Wa Ahmad jahit kopiah dijahit baldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya doa.